Hai, aku punya pertanyaan untuk kamu. Apakah kamu pernah mendengar sastra lisan ini? Oe na 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 Oe lembutan doi lembut tau hoi anak sagilingan dau tepalu sama miring sama merau au rawe jekasana kayau awi sarai tajari hatta tarang beti bakas tawela jahatue bawi jitu tenatu ajar hayak jenatu ani jangarai kebudayaan seni. Namanya adalah Sansana. Pertanyaannya, apa itu Sansana? Hai, aku Doni Miseri. Kali ini aku akan membawa kamu ke Kalimantan Tengah, tempat asalku, untuk mengenal salah satu sastra lisan dari suku Dayak, yaitu Sansana. Perkenalkan, Donli KS. Seniman sastra lisan Kalimantan Tengah. Beliau lahir di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Tidak hanya sebagai seorang seniman sastra lisan, tetapi juga sebagai penggiat aktif kesenian yang ada di Kalimantan Tengah dan pengrajin alat-alat tradisional di Kalimantan Tengah. Sansana itu adalah sastra tutur tradisi kita dari Kalimantan Tengah. Terkhususnya untuk Sansana ini dominannya di Das Dayak Ngaju, Kabupaten Katingan dan Kahayan Kapuas lah pada umumnya. Sansana ini kalau mengingat sejarahnya, lahir itu bisa semacam seperti tradisi juga, seperti kebiasaan. Nah jadi karena lahir sejarahnya dari kebiasaan, jadi nanti Sansana ini dikemas seperti bisa menceritakan tentang legenda, menceritakan riwayat hidup seseorang. Ya pada intinya menceritakan kisah-kisah para pahlawan atau pejuang-pejuang kita terdahulu. Kalau untuk perkembangan Sansana ini, saya lihat cara perkembangannya berbagai macam cara. Contohnya kalau untuk di masyarakat kita di pedalaman, Sansana ini digunakan untuk menceritakan pejuang-pejuang ataupun orang-orang yang sudah meninggal. Contohnya untuk Sansana Kayau itu biasa digunakan untuk menghantaran liau. Nah, Sansana Kayau itu terdapat di Kabupaten Katingan. Begitu juga untuk Sansana Bandar biasanya digunakan untuk pengobatan, ritual pengobatan Basangiang atau Badewa. Biasa itu digunakan. Nah itu termasuk dalam suatu perkembangan mengembangkan melestarikan Sansana itu. Kalau ciri khas Sansana ini tidak terlalu banyak berciri khas, cuman dia ada pakemnya bahwa ini Sansana biar bisa dibedakan. Karena Sansana ini sepengetahuan saya ada 3 macam. Sansana Kayau, Sansana Bandar, sama Sansana Busu. Nah cuman kalau untuk Sansana Kayau itu cuman adanya di Kabupaten Katingan. Kalau untuk Sansana Bandar, Sansana Busu, nah ini bisa terdapat di wilayah lain, contohnya di Das Kahayan, Kapuas, seperti itu. Kalau untuk aturannya, memang tidak terpacu juga ada aturan. Cuman untuk penggunaannya ada beberapa yang perlu dilihat juga. Contohnya kan seperti Sansana Kayau, itu biasanya fungsinya lebih dominan ke menghantaran liau ataupun menceritakan orang yang sudah meninggal itu. Jadi kalau kita menggunakan di ritual kehidupan atau di upacara kehidupan, otomatis nanti lantunan ataupun kata-kata yang digunakan tidak mungkin menggunakan kata-kata yang bersifat menceritakan orang-orang yang sudah meninggal, seperti itu. Kalau untuk proses penciptaannya, ini kalau menurut pandangan saya atau sepengetahuan saya, Sansana ini kan lahir dari kebiasaan, sama seperti kerungut. Sansana kerungut itu juga lahir dari kebiasaan. Nah jadi mungkin pada saat itu Sansana ini diciptakan untuk menceritakan sebuah legenda. Pada intinya kan menceritakan sebuah legenda atau pengakuan seseorang.
Jadi lambat laun ataupun berkembangnya zaman, sansana ini saya lihat di kehidupan kita sehari-hari juga digunakan untuk menyambut tamu. Sekarang saya lihat seperti itulah untuk perkembangan sansana itu. Banyak sekali untuk sansana ini. Contohnya untuk sansana bandar, biasanya lantunannya bisa bersifat mantra-mantra, soalnya bisa digunakan untuk sengyang badewa atau basengyang seperti itu. Karena kenapa di dalam lirik lantunannya itu mengandungkan doa-doa suci. Jadi bisa ya, kalau kepercayaan kita sebagai orang Dayak, terutama orang yang beragama Hindu Keharingan, fungsinya ya seperti meminta doa kepada Yang Kuasa, meminta kesehatan, seperti itu. Kalau untuk fungsi sansana itu sendiri. Kalau untuk upaya pelestariannya ya terutama untuk kita para generasi muda bisa kita kemas. Kalau zaman sekarang itu kan untuk kesenian budaya kita sudah lumayan maju, sudah kelihatan perkembangannya. Jadi saya lihat untuk sekarang sansana ini sudah mulai digunakan untuk misalnya musik-musik tari seperti itu. Cuman ada beberapa hambatan lah, belum juga di era modern mungkin anak-anak muda mungkin di masa masih ada rasa malunya lah seperti itu. Kalau tantangan atau hambatannya untuk seniman atau pelaku sansana itu sendiri, kalau untuk orang yang agak lebih tua mungkin tidak terlalu ada hambatan. Karena kenapa? Itu diyakini orang-orang yang bisa sansana itu berarti dia menguasai mantra-mantra suci ataupun lantunan suci. Cuman untuk hambatan untuk para pelaku seni ataupun seniman sansana yang generasi muda, nah pertama dia tantangannya nanti bisa diolok-olok, oh itu budayanya zaman dulu, itu budaya jadul. Nah jadi itu mungkin bisa menjatuhkan semangat untuk generasi muda yang memiliki bakat yang bisa melantunkan sansana tersebut. Kalau menurut saya peran untuk sansana kayau ini sangat penting. Karena kenapa? Di situ kan dia bisa menceritakan tokoh-tokoh ataupun legenda-legenda kita di daerah Kalimantan Tengah. Nanti kalau tidak dilestarikan atau tidak dikembangkan nanti bisa hilang itu sansana. Karena kenapa yang saya tahu di Kalimantan Tengah ini cuman ada beberapa sastra tutur yang bisa menceritakan legenda-legenda atau penokohan kita seperti tokoh kita Dayak, Bapak Cilik Ribut seperti itu bisa disampaikan melalui sansana. Karena secara umumnya kita Dayak Kalimantan Tengah ini cuma taunya kerungut kalau untuk menceritakan penokohan, tapi banyak yang nggak tahu seperti sansana, parung, kandan itu yang lebih dulu sebenarnya, lebih dulu dari kerungut. Jadi pandangan saya untuk pelestarian sansana ini ke depannya, kalau ada dinas-dinas terkait bisa dimasukkan untuk mata pelajaran muatan lokal misalnya di sekolah-sekolah ataupun diperlombakan juga. Jangan cuma hanya kerungut yang diperlombakan tetapi coba diperlombakan sansana seperti itu. Ayu tuna ketun aje tunda kula bawi tuhatu bakas tuta abela kelehita hosama mahaganat seni budaya naita hela nangalapean ela sampai tahu kenehawan zaman budaya tabarata tuh hiang ngahuran. Dan itulah sastra lisan sansana dari Kalimantan Tengah. Saya Doni Miseri, Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai jumpa dan salam literasi.